radiator coolant atau cairan radiator atau apalah namanya itu, pokoknya radiator coolant daripada air biasa. Nah, di luar sana banyak sekali coolant yang beredar di pasaran. Memilih coolant yang bagus itu harus melihat beberapa aspek. Semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya youtuber pemula. Salah lagi ya, youtuber pemula itu insan tutor ya. Tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Hari ini Uda Nazar akan sedikit berbagi kepada teman-teman mengenai radiator coolant atau pendingin radiator, di mana ada seorang teman Uda ya, waktu Uda bermain-main ke rumahnya atau ngopi-ngopi itu, dia bertanya tentang pendingin radiator itu mana yang bagus. Baik teman-teman, sebagaimana kita ketahui ya, untuk menjaga mesin kendaraan selalu memiliki temperatur yang stabil, dibutuhkan radiator coolant atau pendingin radiator atau cairan radiator. Nah, ini merupakan salah satu komponen yang paling penting pada sistem pendingin mesin yang berperan sebagai media untuk mengalirkan suhu panas mesin kendaraan ke udara luar, di mana radiator menjadi salah satu bagian penting pada sebuah mesin kendaraan, terkhususnya pada mobil ya, walaupun di motor juga ada atau di mesin-mesin lain juga ada. Nah, komponen ini berfungsi sebagai sistem pendingin untuk memastikan agar suhu mesin tidak terlalu panas sehingga menyebabkan overheat. Pada prinsip kerjanya itu adalah salah satu komponen yang paling penting itu adalah air radiator mobil atau disebut dengan radiator coolant atau cairan radiator atau apalah namanya itu, pokoknya dimasukkan ke dalam radiator itu ya. Jadi radiator coolant ini merupakan cairan pendingin ya yang biasanya digunakan pada radiator. Nah, komponen ini memiliki fungsi untuk mengontrol suhu di dalam mesin kendaraan teman-teman itu agar tidak berlebihan, karena bila berlebihan itu bisa menyebabkan overheat dan kerusakan pada mesin mobil. Agar performa radiator dalam menjaga suhu mesin bisa optimal, maka ada baiknya menggunakan radiator coolant daripada air biasa. Nah, perbedaannya apa nanti mungkin konten lain udah bikinkan ya, karena di sini bukan membahas itu. Nah, jadi radiator coolant biasanya terbuat dari apa? Dari campuran air murni tanpa ada bahan tambahan mineral. Selain itu, ada beberapa bahan tambahan lainnya, antara lain seperti zat anti beku ataupun zat-zat yang mencegah karat. Radiator coolant biasanya memiliki titik didih yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan air biasa. Hal ini membuat radiator coolant lebih baik dalam menjaga suhu mesin kendaraan teman-teman, baik itu motor ataupun mobil. Nah, karena kita sekarang khusus membahas mobil ya, kita utamakan untuk mobil. Nah, akan tetapi harga radiator coolant ini biasanya memang lebih mahal dibandingkan harga air radiator mobil biasa. Itu sudah jelas ya. Sebagaimana kita ketahui, di luar sana banyak sekali coolant yang beredar di pasaran. Namun, kali ini Uda Nazar tidak akan membahas merek mana yang bagus untuk mobil teman-teman. Kalau mau sebut merek, ya terpaksa harus endorse, kan gitu kan, biar sama-sama dapat cuan. Bercanda ya. Jadi secara teori ya teman-teman, dalam memilih coolant yang bagus itu harus melihat beberapa aspek. Seperti apa? Aspek yang harus kita lihat itu seperti kandungannya itu apa, kemudian teknologinya bagaimana, kemudian warnanya seperti apa, dan terakhir adalah brandnya atau produsennya itu dari mana. Nah, namun kenyataannya banyak dari teman-teman yang hanya memilih yang terakhir ini nih, memilihnya apa, produsennya saja gitu, karena memang ya wajar sih sebenarnya, mungkin mendapat referensi dari seseorang yang telah memakai produk tertentu itu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Uda Nazar sendiri, ada beberapa hal atau ciri-ciri yang harus teman-teman perhatikan ketika memilih coolant untuk radiator mobil teman-teman. Itu biasanya kan kalau kita mau mengganti air radiator tuh milih-milih dulu nih yang mana. Nah, itu ciri-ciri pertama coolant yang bagus itu membawa formula khusus ya teman-teman, di mana kita ketahui coolant dibuat dengan campuran berbagai macam zat atau cairan. Nah, salah satu pembentuk dari coolant itu adalah cairan yang disebut secara kimiawinya itu adalah etilen glikol. Nah, etilen glikol ini dengan berbagai takaran ya, berbagai takaran sesuai kebutuhannya. Biasanya coolant mengandung etilen glikol ini dari 20% hingga 50%. Nah, khususnya bagi teman-teman nih, jika teman-teman berkendara sangat insentif sekali, atau misalnya
dalam satu hari bisa 24 jam atau nggak mungkin lah 24 jam atau 12 jam nonstop berkendara, udah Nazar menyarankan sebaiknya menggunakan coolant dengan kadar etilen glikol yang 50%. Nah, di mana etilen glikol ini atau formula ini itu adalah salah satu fungsinya itu menjaga suhu kendaraan teman-teman itu agar tetap aman dan stabil. Nah, ciri-ciri kedua coolant yang bagus itu adalah tidak menyebabkan karat. Walaupun sebenarnya karat pada mesin itu adalah hal yang wajar ya teman-teman ya. Namun kita kan selalu berusaha untuk meminimalkan terjadinya karat tersebut dengan cara apa? Dengan cara memakai coolant pada radiator. Nah, karat itu tersendiri akan timbul karena kadar air yang berlebih dengan peruntukannya atau secara teorinya itu kadar dari pH-nya itu tidak sesuai dengan komponen yang bersentuhan. Maksudnya itu bersentuhan dengan cairan radiator tersebut. Nah, ciri-ciri ketiga coolant yang bagus itu tidak cepat menguap. Nah, ini harus teman-teman perhatikan ya. Penguapan akan terjadi bila coolant terkena paparan suhu yang tinggi. Namanya mesin hidup tentu akan menghasilkan suhu yang sangat tinggi sekali ya. Nah, namun bila menggunakan coolant yang tepat, maka kendaraan teman-teman itu akan aman dari masalah penguapan tersebut. Coolant radiator memiliki kandungan etilen glikol yang seperti udah sebutkan tadi dan memiliki kadar didih yang tinggi yaitu sekitar 20%. Jadi tidak akan mudah menguap. Proses penguapan sendiri membuat tangki air radiator kering. Efeknya apa? Tentu saja mesin mobil teman-teman akan menjadi cepat panas atau overheat dan akan menimbulkan kerusakan-kerusakan lain terutama pada komponen-komponen mesin mobil teman-teman. Ciri-ciri keempat, coolant yang bagus itu memiliki warna. Meskipun udah Nazar tidak memiliki kepastian ya, namun air radiator berwarna itu bisa menjadi indikasi perbedaan dengan air mineral biasa. Kalau udah baca-baca ataupun udah tanya-tanya kepada yang lebih berpengalaman ya. Jadi kadar warna yang bisa terjadi karena berbagai sebab ya, salah satunya formula yang digunakan itu apa. Ada banyak warna yang dihadirkan di coolant radiator yang beredar di pasaran itu. Ada yang warna hijau atau berwarna merah muda atau berwarna pink gitu nah. Nah, keduanya itu memiliki kesamaan namun banyak yang berpengalaman atau senior-senior itu beranggapan bahwa berbeda warna berarti berbeda pula kualitasnya. Apakah benar? Nah, kalau menurut Dan Nazar sih sebenarnya itu sama ya, namun semua itu jatuh kembali ke pilihan teman-teman. Yang jelas selalu gunakan coolant radiator agar mobil teman-teman tidak prima, jangan sampai kosong. Kalau teman-teman memilih kosong itu lain lagi ceritanya. Ciri-ciri yang kelima coolant yang bagus itu adalah yang bisa adalah yang biasa teman-teman banyak jadikan referensi seperti yang udah sebut di atas tadi itu, yaitu dibuat oleh produsen yang sudah terpercaya, misalnya merek A, merek B, merek C gitu kan. Nah, jadi salah satu indikasi paling mudah dalam memilih suatu produk coolant ini tentunya memang adalah produsennya atau produknya itu dari mana ya. Brand atau merek itu merupakan jajaran nama yang dapat dipercaya karena mereka membangun nama baik dalam rentang tahun yang lama, sehingga mereka akan terus meningkatkan keseriusan dalam membangun formula coolant yang mereka produksi itu untuk apa? Untuk menjaga kinerja produknya itu selalu prima untuk menjaga kondisi radiator mesin teman-teman. Memang kebanyakan ya dari teman-teman itu yang mungkin tidak mau memahami tentang kandungan etilen glikol yang telah udah jelaskan tadi, namun sudah mempercayai produk tertentu yang terus memberikan hal-hal baik guna menghasilkan sistem perawatan kendaraan yang optimal. Baik teman-teman ya, setelah teman-teman mengetahui ciri-ciri coolant yang bagus tersebut, tentunya teman-teman akan semakin banyak menambah wawasan ataupun referensi ketika akan menggunakan atau membeli radiator coolant untuk mobil teman-teman. Nah, jika ada teman-teman yang ingin menambahkan mengenai ciri-ciri coolant yang bagus, jangan ragu ya. Silahkan isi di kolom komentar untuk menambah pengetahuan kita bersama. Nantikan video Dan Nazar selanjutnya mengenai jenis-jenis coolant dan apakah boleh mengisi air radiator atau cairan radiator itu menggunakan air biasa ataupun air mineral seperti tint, merek-merek tertentu ya. Sekian informasi singkat dari Dan Nazar hari ini mengenai coolant atau pendingin radiator. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video Uda Nazar selanjutnya. Nantikan info dan tips sepanjang zaman selanjutnya bersama Uda Nazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.